di bawah, di atas, cara baca seperti ini. Nah, harusnya di sini paling tidak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Itu Al-Quran kalau di bawah. Kenapa nggak apa-apa lah di bawah? Itu Al-Quran kalam Allah. Kalau membaca Al-Quran jangan tuh di bawah. Bayangin kakimu di atas, ini di bawah. Ini kalam Allah. Allah tuh mau mulia dan tinggi, maka kalamnya pun harus dari tempat yang tinggi. Nah, nih Mana ada alasnya, Ustaz? Nah, alasnya udah lihat alas. Coba bandingin. Mana lebih tinggi alas dengan kaki tuh? Coba tuh kan? Iya. Nah, tinggian kaki. Ini kalau Allah tidak boleh di bawah, di atas, cara baca seperti ini. Nah, harusnya di sini paling tidak begitu. Nah, kalau bisa bahkan di sini lebar yang agak tinggi, jangan seperti ini, nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini kalam Allah itu firman Allah. Allah yang paling mulia, maka kalamnya pun mulia. Tidak ada yang bisa membandinginya. Karena kalamnya mulia, Allah maha tinggi, kalamnya pun maha tinggi, posisinya pun harus tinggi. Tuh dalam taklim Ben, kalau kita naruh buku kitab tuh yang paling tinggi posisinya Al-Quran. Demikian juga kalau membacanya. Jadi kalau kita begitu naruh kalam Allah di bawah, jangan sampai kita dimurkai oleh Allah. Nah ini kalau ke sini, ini peci siapa? Peci saya lah. Pecimu. Nah, pecimu lihat sini. Sekarang saya injak pecimu nih. Jangan. Kenapa? Lah ini kan taruh di kepala, Ustaz. Ya terus? Jangan diinjak. Ya kalau peci kepala saya saja ini kan pecimu. Peci siapa? Pecimu aja gak mau diinjak, gak pasang apa ya? Pecimu aja kita mau diinjak, marah kalau diinjak pecinya. Lalu bagaimana kan? Allah taruh di bawah. Peci kita saja nih manusia yang hina, manusia yang banyak dosa, banyak kesalahan, punyanya ditaruh di bawah, marah. Lalu bagaimana dengan Allah yang maha suci atas segala-galanya? Firmannya kita tahu di bawah. Udah itu manusia banyak dosa. Punya dosa apa enggak? Punya loh, Ustaz. Tidak, udah punya dosa banyak. Terus firman Allah tahu di bawah, coba udah dosa, kita banyak dosa manusia, harus firman Allah di bawah, kemudian di bawah kaki lagi. Ya kan? Ya boleh. Terus saya dengar tadi bacaan kok cepat-cepat begitu. Tapi saya bener, Ustaz, bacanya. Ya biar benar, tapi bacanya itu jangan terlalu cepat. Bacanya itu tartil. Tartil itu tenang, santai. Tujuannya apa? Biar bisa meresapi maknanya. Nah, kalau terlalu cepat itu nggak kerasa nikmatnya. Jujur deh, tadi ada nikmatnya nggak belum baca? Gimana ya? Nikmat nggak tadi? Baca kebut-kebut begitu? Nggak ada, Ustaz. Bukan nikmat. Kayak orang dikejar aja, lari-lari gitu. Iya, maka besok baca Al-Qur'annya itu jangan dibawa. Pertama, yang kedua bacanya biasa-biasa saja, nggak usah kebut-kebut. Berarti nggak boleh taruh di bawah. Nggak gini. boleh di bawah, di atas. Tapi ini terus apa ini fungsinya terus nanti? Fungsinya itu mah jadi lekat, pengganti lekat, cuman dia terlalu bawah. Kalau mau pakai yang lebih tinggi, yang lagi. Iya, kalau mau rendah di sini aja naruhnya di pangkuan tuh. Itu sebagian cara kita memuliakan kalam Allah. Kalau kita memuliakan kalam Allah, berarti kita memuliakan Allah. Kalau di bawah kalam Allah sama saja kita merendahkan Allah itu. Iya. Itu namanya adab. Paham kan? Baik, jaga adab kita kepada Allah, baru kemudian kepada manusia. Buku juga, buku nggak boleh juga taruh di bawah. Ilmu gak bagus juga. Itulah pentingnya kita belajar taklimul muta'allim, belajar taklim. Jadi naruh kitab itu ada posisinya. Posisinya pertama buku biasa, terus paling tinggi Al-Quran. Ilmu kenapa nggak boleh dibawa sama? Ilmu itu tuh mulia. Ilmu itu cahaya. Terus dihormati. Dihormati. Ilmu saja kita sudah hormati dalam taklim, lalu bagaimana dengan Al-Quran? Jadi orang itu mulia dengan adab, Ben. Nabi kita innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, biar akhlak orang bagus. Nah, kalau akhlak kita bagus, itulah yang buat kita mulia di sisi Allah. Kalau kita hitung pintar, iblis juga pintar. Tapi karena akhlaknya nggak bagus, itulah yang terjadi.
Iblis dimarahi oleh Allah, dimurkai oleh Allah, disiksa oleh Allah kan adabnya nggak bagus. Ya Ben ya? Iya. Cuman gini juga Ustaz. Iya. Kan banyak juga yang ngerti, yang paham, yang sadar. Cuman praktiknya itu susah banget Ustaz. Di kehidupan sehari-hari kan Maksudnya praktek isinya. praktek. Iya, kita mempraktekkan. Kita tahu nih. Iya. Tapi kita nggak mau praktek. Nah, ini gimana itu? Nah menurut itulah Ustaz? makanya kaitannya Sebagian dengan orang kan membaca secara taktil pelan-pelan biar kita tahu maksudnya. nggak ada adabnya gitu dikit-dikit. maksudnya Ustaz. Kita tahu dapat ilmunya dikit-dikit kita amalkan. Jadi kita disuruh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan seorang kecuali semampunya. Kita amalkan semampu kita, nggak usah dipaksa. Sedikit amalkan, sedikit mencoba, sedikit kita coba. Nggak bisa langsung kita amalkan semua, tidak bisa. Ya terima kasih Ustaz. Saya hilap lah tadi. Nah, gitu jangan seperti itu lagi. Terima kasih Ustaz. Jadi adab itu penting, Diarahin, adab ya. itu nomor satu. Tanpa adab jadi apa kita ini? Nabi nggak disuruh, saya diutus untuk memintakan manusia, tidak, tapi menyempurnakan adab manusia. Baik, Ben? Paham Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ben. Yuk, istirahat dulu.